Dan hingga pada akhirnya New Holland ini diganti dengan nama Australia, sedangkan untuk nama New Zealand ini tetap digunakan. Nah, tentunya kalian akan bertanya-tanya, kenapa New Holland ini bisa diganti menjadi Australia seperti yang kita ketahui sekarang ini? Ya, hal ini dikarenakan ketika bangsa Inggris datang dan menjadikan Australia ini menjadi salah satu koloninya, ya seperti yang sudah kita ketahui lah, bagaimana luasnya ekspansi dari kerajaan Inggris ini pada saat itu guys. Sehingga halo guys, kembali lagi bersama saya Rian Dermawan dan selamat datang di Ruang Terbuka Hijau. Nah guys, pembahasan kita kali ini terkait dengan dunia geografi guys. Ya, pembahasan kita kali ini terkait dengan Selandia Baru atau New Zealand. Yang mana kalian pasti pernah bertanya-tanya ya guys ya, jika ada Selandia Baru, lantas apakah ada Selandia Lama? Nah, hal inilah yang membuat kita penasaran, apakah ada Selandia Lama itu? Dan jika ada, seperti apa bentuk dari negaranya? Nah oke, berdasarkan hal tersebut, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas lebih detail terkait dengan pembahasan di video kali ini. Nah, tapi sebelum itu guys, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten buat kalian guys. Jangan lupa share ya. Yuk. Ya guys, kalau ngomongin sebuah negara, tentunya kita juga akan ngomongin sedikit terkait dengan profil dan sejarah dari negara tersebut. Nah oke, kita mulai dulu pembahasan di video kali ini dengan sejarah dari Selandia Baru. Ya, Selandia Baru merupakan sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik, di mana Selandia Baru ini memiliki jarak sekitar 1.500 km di tenggara Australia dan diklaim sebagai salah satu wilayah di bumi yang paling terakhir dihuni oleh manusia. Di mana suku yang menjadi pemukim pertama di Selandia Baru ini adalah suku dari suku Maori yang diperkirakan datang sekitar tahun 1950 hingga 1300-an, di mana nama dari New Zealand sendiri diberikan oleh kartografer dari Belanda pada abad ke-17. Nah, jadi seperti itu guys, sedikit profil dari negara Selandia Baru atau New Zealand ini. Oke lanjut. Setelah kita mengetahui sedikit profil dari negara New Zealand ini, sekarang kita masuk asal-usul dari penamaan pulau ini menjadi Selandia Baru atau New Zealand. Ya, Zeeland merupakan sebuah provinsi yang ada di Belanda guys, dimana pada bulan Desember tahun 1642, seorang navigator asal Belanda yang bernama Abel Jansen Tasman menjadi orang Eropa pertama yang melihat pulau selatan Selandia Baru. Nah, Abel Tasman ini yang menamai pulau tersebut menjadi Statenland karena mengira pulau yang ia lihat tersebut sebagai bagian dari wilayah di Argentina yang saat ini sering dikenal sebagai Isla de los Estados. Nah, namun setelah orang ini mengetahui akan kesalahannya, Abel Tasman atau kartografer asal Belanda ini kemudian menamai wilayah tersebut menjadi New Zealand, di mana nama tersebut seperti nama salah satu provinsi yang ada di negara Belanda, yakni yang bernama Zeeland. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, Zeeland sendiri merupakan sebuah provinsi yang ada di Belanda yang masih ada hingga saat ini guys, dengan ibu kotanya yang berada di Middelburg. Nah, provinsi Zeeland ini menjadi provinsi paling barat di negara Belanda sana dan juga memiliki populasi yang paling sedikit di keseluruhan negara Belanda tersebut, di mana provinsi ini terdiri atas sejumlah pulau dan semenanjung yang sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Nah, jadi seperti itu guys. Ternyata alasan dari navigator asal Belanda ini menamai pulau tersebut menjadi New Zealand atau Selandia Baru ini dikarenakan pulau tersebut memiliki lokasi yang sangat jauh, sehingga ia menyamakan dengan salah satu provinsi yang ada di Belanda yang juga memiliki lokasi yang sangat jauh juga. Ya mungkin sudut pandangnya jauh sama dengan jauh gitu ya guys ya, seorang navigator ini.
atau mungkin biar mudah diingat ya guys kalau namanya sama-sama jauh gitu, atau seperti apa guys? Mungkin kalian memiliki pendapat, bisa tulis juga di kolom komentar ya guys ya. Nah oke lanjut. Zeeland bersama dengan Holland merupakan dua provinsi yang paling berperan besar dalam pelayaran pada masa keemasan kerajaan Belanda pada saat itu, di mana para penjelajah Belanda ini juga menamai daratan terbesar di Oseania, yaitu Australia, dengan sebutan atau dengan nama New Holland. Dan kemudian dua pulau di tenggara Australia tersebut diberi nama menjadi New Zealand. Dan hingga pada akhirnya New Holland ini diganti dengan nama Australia, sedangkan untuk nama New Zealand ini tetap digunakan. Nah tentunya kalian akan bertanya-tanya, kenapa New Holland ini bisa diganti menjadi Australia seperti yang kita ketahui sekarang ini? Ya, hal ini dikarenakan ketika bangsa Inggris datang dan menjadikan Australia ini menjadi salah satu koloninya, ya seperti yang sudah kita ketahui lah bagaimana luasnya ekspansi dari kerajaan Inggris ini pada saat itu guys, sehingga nama New Holland pun ikut juga diganti menjadi Australia oleh kerajaan Inggris ini pada saat itu. Dan juga nama dari New Zealand ini kemudian diubah juga oleh Kapten James Cook menjadi New Zealand atau Selandia Baru dengan menggunakan aksen dari Inggris. Nah jadi gini guys, pada awalnya tadi ketika pulau tersebut ditemukan oleh navigator asal Belanda, penggunaan dari nama New Zealand itu menggunakan ejaan dari Belanda. Nah kemudian ketika ekspansi dari kerajaan Inggris ini sampai ke pulau Selandia Baru tersebut, kemudian Kapten James Cook ini mengganti nama New Zealand dengan ejaan Belanda diganti dengan New Zealand dengan menggunakan ejaan bahasa Inggris guys. Jadi kita di sini sudah paham ya guys, New Zealand ejaan Belanda dengan New Zealand ejaan Inggris. Nah jadi sekarang dapat disimpulkan ya guys ya, Selandia Lama atau Old Zealand itu ternyata tidak ada guys. Namun nama New Zealand atau Selandia Baru ini awalnya diambil dari salah satu nama provinsi yang ada di Belanda sana. Nah, jadi seperti itu guys, sudah jelas ya di sini. Jadi Selandia Lama itu atau Old Selandia itu tidak ada guys. Nah, oke guys, setelah kita mengetahui profil dan sedikit sejarah mengenai Selandia Baru ini atau bisa dikatakan New Zealand ini, tampaknya masih belum lengkap jika kita belum ngebahas terkait dengan fakta menarik dari negara New Zealand atau Selandia Baru ini. Nah oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai fakta menarik dari negara New Zealand atau Selandia Baru ini. Oke, fakta menarik yang pertama dari negara Selandia Baru ini yaitu jumlah domba lebih banyak dari jumlah manusia. Ya benar guys, ternyata jumlah domba dan jumlah manusia di negara ini berbanding terbalik guys, dimana jumlah penduduk di negara New Zealand ini hanya sekitar 5 juta jiwa. Namun hal ini sangat berbanding jauh jika dibandingkan jumlah domba yang ada di negara tersebut, dimana jumlah domba yang ada di negara tersebut mencapai 27 juta ekor. Bisa bayangin guys, banyak sekali domba di sana. Nah hal ini tentunya pasti ada alasannya guys ya. Nah, alasan mengapa jumlah domba di negara New Zealand ini sangat banyak, yaitu karena domba memiliki kualitas daging yang sangat baik dan berkualitas tinggi untuk dijadikan steak dan juga menghasilkan susu yang bergizi tinggi. Nah, jadi seperti itu guys. Populasi dari domba yang banyak di negara Selandia Baru ini juga digunakan sebagai kebutuhan penduduk di negara tersebut, sehingga mungkin diternakan secara bebas ya guys ya, sehingga beranak pinak mencapai dengan 27 juta ekor tadi guys. Wah banyak banget guys, 27 juta ekor guys. Nah oke, fakta menarik yang kedua dari negara Selandia Baru ini yaitu memiliki julukan sebagai negara kiwi. Ya mungkin sebagian dari kita sudah banyak yang tahu ya guys ya, julukan dari negara Selandia Baru ini merupakan negara kiwi. Nah tentunya hal ini terjadi bukan karena tidak ada alasan guys. Ada beberapa alasan kenapa negara Selandia Baru ini memiliki julukan sebagai negara kiwi. Yaitu yang pertama, karena penduduknya sendiri dikenal sebagai penduduk yang bernama Kiwis atau Kiwi People. Kemudian alasan yang kedua, karena asal burung yang tidak bisa terbang dengan nama kiwi itu pun berasal dari negara Selandia Baru guys. Dimana fakta uniknya lagi, ternyata burung kiwi ini hanya bisa ditemukan di negara Selandia Baru ini dan merupakan salah satu hewan yang dilindungi di negara tersebut.
Nah, ternyata burung kiwi sendiri ternyata juga dianggap sebagai dewa hutan oleh suku Maori, yang sebagaimana kita ketahui, suku Maori merupakan suku asli yang mendiami negara New Zealand ini. Nah, makanya nggak heran ya guys ya, kalau Selandia Baru atau New Zealand ini menggunakan burung kiwi sebagai lambang dari negara mereka, sebagai bentuk penghormatan pada spesies yang langka ini. Nah, kalau di negara kita memiliki sebutan apa guys? Mungkin kalian bisa berpendapat, bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah, oke lanjut. Fakta menarik yang ketiga dari negara Selandia Baru ini, yaitu memiliki bukit dengan nama terpanjang di dunia. Nah, emang seperti apa sih panjang dari nama bukit ini, sehingga bisa dikatakan memiliki nama terpanjang di dunia? Nah, di Selandia Baru ini, tepatnya di Selandia bagian timur, terdapat bukit yang memiliki nama yang sangat panjang guys, yaitu seperti di bawah ini. Ya, seperti ini guys, kalian bisa baca sendiri ya guys ya, saya nyerah untuk membacanya. Nah, tentunya kalian juga akan bertanya-tanya ya guys ya, kenapa bukit ini harus diberi nama yang sangat panjang seperti ini? Ya, hal ini dikarenakan nama tersebut diberikan karena untuk menarik wisatawan agar bernyanyi ketika menghafalkan nama dari bukit tersebut guys. Dan kemudian nama tersebut juga disematkan untuk mengenang Tametea, yaitu seorang kepala suku setempat yang terkenal dengan badannya yang sangat besar. Nah, gimana guys? Apakah kalian tertarik untuk datang ke lokasi dengan nama terpanjang di dunia ini, kemudian bernyanyi untuk menghafalkan nama dari bukit tersebut? Oke lanjut, sekarang kita masuk ke fakta menarik keempat dari negara Selandia Baru ini guys, yaitu negara Selandia Baru merupakan negara teraman keempat di dunia. Nah, jadi buat kalian nih yang ingin mencari kedamaian tanpa takut akan kejahatan yang menghantui mungkin, maka tinggal dan bekerja atau mungkin kuliah di New Zealand atau Selandia Baru ini menjadi salah satu opsi terbaik buat kalian guys. Ya, hal ini dikarenakan tingkat kriminalitas dan angka kejahatan di negara tersebut benar-benar rendah guys. Hal ini juga ditunjang dengan tingkat toleransi dari warga sekitar yang juga tinggi, di mana indeks ancaman konflik internasional yang sangat rendah dan respon pandemi yang sangat baik telah membuat negara ini berada di peringkat 2 teratas di dunia. Nah, jadi gimana guys? Kita coba tinggal di sana mungkin? Nah, fakta menarik kelima dari negara Selandia Baru ini yaitu merupakan negara tanpa ular. Nah guys, ini unik guys. Seperti yang kita ketahui ya guys ya, New Zealand atau Selandia Baru ini kan memiliki banyak sekali keanekaragaman hewani yang lebih besar dari penduduknya. Nah, namun ternyata di negara ini tidak terdapat ular sama sekali guys. Bahkan di kebun binatang pun tidak menyediakan atau menampilkan ular di dalamnya. Nah, apa alasannya? Ya, alasan kenapa pulau dari New Zealand atau Selandia Baru ini tidak ada ular di dalamnya, karena ular tidak mampu menjamah pulau tersebut guys. Kemudian negara tersebut juga membuat peraturan yang melarang siapapun untuk membawa ular ke negara tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke fakta menarik yang terakhir dari negara Selandia Baru ini guys, yaitu negara anti korupsi ketiga terbaik di dunia. Nah, hal ini bisa dicontoh ya guys ya, dimana New Zealand atau Selandia Baru ini merupakan contoh sukses pemerintahan dalam membangun masyarakat dan pemerintahan yang bebas dari adanya tindak korupsi. Dimana faktanya negara New Zealand ini merupakan negara dengan tingkat korupsi paling rendah ketiga di dunia guys. Hal ini berdasarkan dari data korupsi indeks pada tahun 2023 yang lalu. Nah, jadi seperti itu guys, beberapa fakta menarik dari negara Selandia Baru ini. Bagaimana menurut kalian? Nah, oke guys, mungkin itu dulu sedikit pembahasan di video kita kali ini. Ya, semoga dengan adanya video ini bisa sedikit menambah wawasan kita ya guys ya. Dan tidak lupa jika ada yang salah dalam pengucapan kata atau penyampaian informasi, tolong dikoreksi dan tolong dimaafkan. Karena bagaimanapun, di setiap saya mencari referensi atau informasi, tentunya pasti ada kesalahan dan kurangnya data di setiap videonya. Dan juga tidak lupa buat kalian yang ingin request terkait dengan pembahasan di video selanjutnya, bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, saya Rian Darmawan dari Ruang Terbuka Hijau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.